Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Mayun dari fraksi surga yang meledak? Kerumunan sangat bingung. Namun, sesosok muncul entah dari mana, mengangkat kaki depan dan berteriak, "Bah, jangan percaya bocah ini." Dewa ini dapat bersaksi bahwa bocah ini adalah Suke dari fraksi surga yang meledak. Dia juga telah menggunakan nama palsu Takumi Fujiwara, yang memproklamirkan diri sebagai bintang kecepatan Gunung Akina, julukan pengemudi tua. Buttfast telah mengkhianati Suke tanpa ragu-ragu. Mulut Suke berkedut. Anjing jahat sialan, pelit sekali, pikirnya. Aku akan memberinya pelajaran nanti? Hal yang paling tidak bisa ditoleransi di dunia ini adalah mengganggu orang lain untuk bertindak keras. Ini adalah momen yang penuh dengan kemungkinan untuk bertindak keras, namun Buttfast telah menyela dengan cara yang tidak sopan. "Buttfast, tunggu saja," kata Suke dengan sikap pendendam. Dia menatap Buttfast dengan dingin. Buttfast sama sekali tidak terpengaruh. Dia berdiri dengan kedua kaki belakangnya, lurus dan teguh. "Kamu harus cepat menangkapnya," lanjut Buttfast. "Bocah ini gila. Dia membunuh banyak orang di Sword Catacomb. Dewa ini tidak bisa mentolerir itu juga, dan ingin menangkapnya juga." Pangeran ketiga tidak repot dengan kata-kata Buttfast. Sebaliknya, dia tampak sedikit terkejut. Dia menatap Husky dan bertanya, "Penatua ke-6 dari Sekte Pedang Giok dibunuh olehmu?" "Omong kosong, dewa ini adalah perwujudan kebenaran dan tidak akan pernah membunuh." Buttfast segera menjawab. Suaranya keras dan kuat. Suke langsung geli. Anjing ini benar-benar kurang ajar. Dia pikir, beruntung Suke sekarang berada di Metal Nation. Jika dia berada di negara api dan orang-orang telah mendengar apa yang dia pikirkan, mereka pasti akan memuntahkan sekitar 3 liter darah. Setelah memuntahkan darah, mereka kemudian akan berkata, "Kakak, kamu lebih berani daripada dia." Pangeran ini telah datang ke sini hari ini, tetapi bukan karena insiden di Sword Catacomb. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Suke. "Kamu adalah Suke dari fraksi surga yang meledak? Ikutlah denganku, kita perlu mendiskusikan sesuatu denganmu." "Apa-apaan ini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang mengurus bisnisku?" Suke memberinya pembalut. "Apa-apaan?" Seorang pangeran belaka juga memiliki keberanian untuk pamer di depan Act of King. Jelas, Suke merasa tidak senang dengan sikap pangeran ketiga yang tinggi dan perkasa. Dia merasa paling kesal dengan para pangeran yang terlahir dengan kualitas akting yang tangguh. Mereka mengandalkan status terhormat mereka. Ketika mereka melihat orang lain memandang mereka dengan mata yang selalu melihat ke atas. Jangan hanya menyuruh orang berkeliling dan berharap mereka mengikuti perintah Anda. Sebagai anggota dari fraksi surga yang meledak, saya bukan seseorang yang Anda inginkan, oke? Putri ketujuh, yang berdiri di belakang para pangeran, menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa pangeran ketiga telah gagal dalam usahanya untuk membuat Suke bergabung dengan pihak mereka. Kakak ketiga tidak mengadopsi sikap rendah hati. Dia menghela nafas dalam hatinya dan merasa kecewa. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda bernama Suke ini benar-benar luar biasa. Sumpah Suke langsung mengejutkan semua orang. Wajah mereka terperanjat dan dipenuhi kepanikan. Menghina pangeran ketiga di depan umum? Pelanggaran itu bisa menyebabkan hukuman mati? Kamu berani memarahi seorang pangeran? Ekspresi pangeran ketiga sedikit terganggu, diikuti oleh gelombang kemarahan yang tiba-tiba. Para pangeran lainnya juga menatap Suke dengan dingin. "Jadi bagaimana jika aku memarahimu? Anggap dirimu beruntung karena aku tidak memukulmu. Aku menjual sayap ayamku dengan baik dan kamu harus datang ke sini untuk pamer? Aku tidak bisa melakukan bisnisku. Tidak mendapatkan 10.000 tael malam ini, aku akan memelintir kepalamu dan bermain sepak bola dengannya." Suke sangat arogan. Jelas bahwa dia tidak takut akan masalah. Faktanya, dengan kekuatan dan kemampuannya saat ini, tidak ada seorang pun di 5 negara yang bisa melakukan apapun padanya. Pukulan tunggal dewa pembunuh, teratai api Buddha plus buku keterampilan pembunuh, hanya metode ini saja sudah cukup untuk membunuh pembudidaya tahap transformasi bayi. Bahkan jika seorang kultivator tahap pelatihan Void level 1 atau level 2 datang untuknya, dia bisa melakukan perlawanan. Jadi Suke benar-benar tidak takut dan bisa bertindak tegar tanpa khawatir. Dia bisa bertindak keras dengan menjadi liar, arogan, dan keren tanpa keraguan. Satu-satunya yang tersisa,
mungkin adalah meledakkan langit. Karena kesombongan Suke, para pangeran terkejut. Jelas bahwa mereka adalah pangeran sejati dari negara logam, namun Suke berani memperlakukan mereka dengan sangat buruk. Hanya dua tipe orang yang berani memperlakukan mereka seperti ini, orang yang sakit jiwa atau orang yang memiliki asal-usul dan dukungan yang luar biasa. Namun, para pangeran tidak yakin Suke akan masuk dalam kategori mana. Rakyat jelata di sekitarnya berlutut di tanah. Mereka tidak berani mengeluarkan suara, sehingga suasana menjadi sunyi senyap. Pangeran kedua telah tiba. Saat itu, teriakan bernada tinggi lainnya terdengar dari belakang kerumunan. Ada keributan di antara kerumunan dan sebuah jalan muncul saat kerumunan itu memberi jalan bagi pangeran kedua. Seorang pria yang sedikit lebih tua, agak gemuk muncul, berjalan dengan langkah besar. Seorang kasim membuntuti di belakangnya bersama dengan lebih dari 10 penjaga. Kerumunan gemetar melihat penampilannya. Tanpa sadar, kepala semua orang tertunduk lebih rendah, dan tubuh mereka tenggelam lebih dekat ke tanah. Jelas, orang-orang bahkan lebih takut dengan gelar ini pangeran kedua. Pangeran ketiga, putri ketujuh, dan pangeran lainnya tampak muram saat mereka mengerutkan alisnya. Sebagai perbandingan, ketika pangeran kedua yang sedikit gemuk datang, dia tersenyum cerah. Dia tampak sangat mudah didekati dan sangat naif, seolah-olah mengundang orang untuk menurunkan penjagaan mereka di hadapannya. Namun, senyumnya terlalu dibuat-buat untuk Suke, yang mengira itu dibuat dengan ahli. Menurutnya, senyuman seperti ini sangat cocok dengan pepatah, sembunyikan belati di balik senyuman. Dia melihat cara pangeran kedua melirik ke arah pangeran ketiga dan anggota kelompoknya yang lain. Matanya bersinar dengan sinar dingin yang tajam dan tanpa ampun. Secara umum, seseorang tidak boleh terlalu dekat dengan orang-orang seperti itu, karena mereka pasti pandai membuat rencana. Wow, orang-orang dari keluarga kerajaan semuanya licik. Suke bergumam pelan. Buttfast memiliki telinga yang tajam. Ketika dia mendengar Suke bergumam, dia segera memberitahu para pangeran. Yang mulia, bocah ini mengatakan bahwa kalian semua memiliki pikiran kotor, bodoh, dan terlihat seperti babi. Mulut Suke berkedut berat. Sepatu roda sialan. Derisan garis bawah epi garis bawah sodes ada di garis bawah de. Situs web. Desir. Segera dia mengeluarkan pedang dan menebas Buttfast. Aduh. Buttfast tidak bisa menghindar tepat waktu dan terkena pedang di kepalanya. Dia melolong sangat keras, dan berlarian sambil memegangi kepalanya. Namun, kejadian ini tidak membangkitkan perhatian pangeran kedua. Mengenakan senyumnya yang biasa, seolah-olah dia belum pernah mendengar apa yang dikatakan Buttfast sebelumnya, dia melihat langsung ke arah pangeran ketiga dan anggota kelompoknya yang lain. Saudara-saudaraku dan saudara perempuanku, apakah kamu di sini karena sayap ayam? Bisakah kamu membiarkan kakak laki-lakimu mencobanya dulu? Alis pangeran ketiga berkerut, lalu dia mengeluarkan senyum palsu dan berkata, tentu saja. Uhuk. Tepat ketika pangeran ketiga ingin menganggukkan kepalanya dan setuju, suara batuk menginterupsinya. Setelah itu, suara Suke yang samar tapi jauh terdengar. Bukannya aku ingin membuat masalah, tetapi mencoba melompati antrian hanya dengan satu kalimat? Jika itu aku tidak akan mentolerir ini. Jika kamu bisa, bukankah itu berarti kamu lemah? Kata-kata Suke membuat semua orang tercengang. Bahkan pangeran kedua dan pangeran ketiga memandang ke arahnya dengan ekspresi muram di wajah mereka. Andalah yang menciptakan masalah. Anda menuduh pangeran lemah. Sialan, Anda jelas mengaduk-aduk. Jelas bahwa kata-kata seperti itu dimaksudkan untuk membuat irisan di antara mereka. Namun, pada kenyataannya, Suke tidak perlu mengatakan apapun agar semua orang dapat mengatakan bahwa pangeran kedua, pangeran ketiga, dan anggota keluarga lainnya tidak memiliki hubungan terbaik di antara mereka. Pangeran kedua dan pangeran ketiga sama-sama berjuang untuk menjadi putra mahkota. Namun, di luar, tidak ada gunanya bagi mereka untuk jatuh di depan umum. Karena kata-kata Suke, perbedaan mereka menjadi jelas. Semua orang bisa melihatnya sendiri. Pangeran ketiga datang lebih dulu dan pangeran kedua datang belakangan, tersenyum dan berkata bahwa dia datang untuk mengambil sayap ayam dan meminta untuk mencobanya terlebih dahulu. Biasanya, seorang adik laki-laki memberi jalan kepada kakak laki-lakinya tidak akan menjadi penanda masalah apapun, memang, itu adalah suatu kebajikan. Namun, identitas dan status mereka sama sekali tidak normal. Saat mereka berdua berjuang untuk posisi putra mahkota, mereka memiliki hubungan yang kompleks.
Kata-kata Suke telah menyoroti kepengecutan pangeran ketiga, membuat hubungan mereka robek. Di bawah tatapan orang banyak, jika pangeran ketiga memberi jalan kepada saudaranya lagi, itu sama saja dengan dia menunjukkan kelemahan. Itu akan memberi kesan yang salah kepada rakyat jelata bahwa dia takut pada pangeran kedua. Dengan berita tentang kejadian terkini yang menyebar dengan cepat, itu bukan pertanda baik bagi prospeknya untuk mencari posisi putra mahkota di masa depan. Para pangeran juga orang-orang pintar. Mereka segera menghubungkan semuanya dan sekarang menatap Suke dengan marah. Senyum di wajah pangeran kedua sedikit memudar. Dia menatap tajam ke arah Suke, tidak mengatakan sepatah kata pun. Pangeran kedua, sebenarnya saya juga belum makan malam dan saya baru saja akan mencoba sayap ayam ini. Bagaimana kalau kita mencobanya bersama ketika wanita itu selesai memanggangnya? Pangeran ketiga memang seseorang yang layak menjadi putra mahkota, karena dia dengan tenang berhasil mengusulkan solusi. Mereka berdua makan bersama tidak akan meninggalkan ruang untuk gosip atau rumor. Pangeran kedua menggosok perutnya saat dia mengangguk dan tertawa, hampir setuju. Namun pada saat itu, Suke berkata, "Pangeran kedua, saya tidak mencoba membuat masalah apapun tetapi adik laki-laki Anda meminta Anda untuk makan bersamanya. Itu berarti dia bahkan tidak memiliki semangat memberi. Dia pada dasarnya tidak menghormati orang yang lebih tua, itu terlalu berlebihan. Jika ini aku tidak akan bisa membiarkan ini meluncur." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani melihat apa yang sedang terjadi. Seseorang hampir pingsan. "Saudara, Anda benar-benar di sini untuk menimbulkan masalah. Anda jelas menempatkan keduanya di tempat yang sempit, namun Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak membuat masalah? Jika Anda hanya diam, semuanya akan baik-baik saja. Tidak tahu malu, dewa ini belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu." Wajah Buttface dipenuhi dengan penghinaan. Dia mundur beberapa langkah, seolah-olah dia tidak tahan berdiri di samping Suke. Suke langsung merasa senang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Buttface, kamu satu-satunya yang tidak tahu malu di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja. Semua orang tahu bahwa aku, Suke dari fraksi surga yang meledak, adalah seorang pria terhormat. Nona, apakah saya benar?" Suke melihat ke arah wanita yang sedang memanggang sambil tersenyum polos. Wanita itu diliputi ketakutan. Wajahnya langsung berubah menjadi merah tua. Dia menunduk dan selembut mungkin, berbisik, "Ya. Orang harus mengakui bahwa wajah tampan dan lembut Suke dipenuhi dengan tipu daya. Bersama dengan poin bonus karismanya, senyum sederhana sudah cukup untuk menjadi seringai pembunuh bagi wanita manapun. Baik itu wanita tua berusia 80-an atau bahkan anak kecil di bawah usia 3 tahun, Suke akan mampu memikat mereka semua. Buttface melihat ke samping saat dia membuka mulutnya dan membentak, "Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu malu, beraninya kamu menggunakan trik seperti itu. Jika kamu tidak mau menerimanya, maka lawan aku 1 lawan 1. Suke memandang dengan puas. Seseorang yang mengandalkan wajahnya untuk bertahan hidup sangat kuat. Buttface melambaikan cakarnya. "Aku tidak akan bertarung dengan orang sepertimu." Pada titik ini, wajah semua orang, termasuk pangeran kedua dan ketiga, menjadi pucat. Beberapa dari mereka menembakkan belati dari mata mereka, menatap dingin ke arah Suke. Seolah-olah aura pembunuh terbentuk di sekitar mereka. Suke sangat tidak terganggu. Dia berjalan ke rak barbeque dan mulai mengunyah sayap yang dia ambil. Ekspresi yang dia kenakan saat dia makan menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan siapapun. Pertama, perlahan menikmati setiap rasa di mulutnya, dia mulai menggigit untayan daging dari dalam celah di tulang. Akhirnya, dia mulai menggerogoti sayap dengan keras, sesekali mengeluarkan air liur. Ketenangan semacam ini menarik rasa hormat banyak orang. Dalam keadaan seperti ini, kamu masih bisa makan sayap ayam dengan tenang. Kamu bagus. Anak ini pasti punya latar belakang. Omong kosong. Sebenarnya, orang ini pasti ketakutan. Buttface menimpali. Semua orang mundur selangkah setelah melihat Husky. Mereka tidak ingin terlalu dekat dengan binatang iblis. Buttface sangat marah, menatap membunuh ke arah kerumunan. "HMPH, kalian semua adalah sekelompok orang lemah, mundur dari kehebatanku." "Cukup." Buttface berhenti bersikap tidak tahu malu. "Ayo makan tulang sayap ayam, favoritmu. Ayo dan gerogoti mereka." Suke melemparkan beberapa tulang ayam ke arahnya, menunjuk ke arah Buttface seolah dia sedang menggoda seekor anjing. "Aduh!"
Butfest bergegas dan berteriak, "Dewa ini adalah serigala, saya hanya makan daging." Suke mengira dia ingin bertarung dan menyeringai. Dia bersiap untuk mengeluarkan pedangnya dan memanggil roh pedang. Ini tidak hanya akan mengajarkan Butfest pelajaran tetapi juga mengesankan kerumunan bangsawan. Namun, Butfest akhirnya menerkam kerak barbeque. Dengan jentikan lidahnya, dia mengambil beberapa sayap ayam. Meraih mereka di cakarnya, dia mulai mengunyahnya. Bibir Suke berkedut saat dia menggelengkan kepalanya, tak bisa berkata-kata. Semua orang berkeringat. Mereka tampak menghina tindakan Butfest. Namun, drama ini tidak mengubah suasana saat ini. Beberapa bangsawan tetap diam dan masih menatap dingin ke arah Suke sepanjang waktu. Suke sedikit kesal. Dia dengan tenang memindai mereka dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian semua masih membeli sayap? Jika ya, maka antri. Jika tidak, maka nyahlah dan berhentilah menghalangi bisnis saya." Memalukan, Kasim tua di samping pangeran kedua berteriak dengan marah, melotot marah pada Suke. Di sisi lain, Kasim di samping pangeran ketiga gemetar tetapi segera mulai menertawakan situasi dalam hati. Dia tahu bahwa orang lain akan melindunginya dari Suke kali ini. Anak muda ini sangat kejam sehingga menyinggung perasaannya akan benar-benar meminta untuk mati. Suke menatap Kasim dengan malas dan berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak punya penis, maka tutup mulutmu." Namun, fraksi surga yang meledak kami memang telah meluncurkan teknik baru-baru ini, transplantasi organ. Ada banyak varietas. Jika kamu tidak mampu membeli yang mahal, kita bisa melakukan yang murah. Jika kita tidak bisa melakukan yang manusia, kita bisa mengubahnya menjadi binatang. Keledai, anjing, apakah Anda perlu melihat sampel kami? Ayo, Butfest, tunjukkan mereka bola anjingmu. Sialan, kamu bajingan, kamu memintanya. Butfest meledak dalam kemarahan. Kasim tua itu mulai gemetar karena marah setelah mendengar kata-kata Suke. Dia menunjuk Suke, aura pembunuh memenuhi udara. Orang-orang di tempat kejadian takut konyol dengan kata-kata Suke. Apa yang Anda maksud dengan, jika Anda tidak mampu membeli yang mahal, kita bisa melakukan yang murah. Dan, jika kita tidak bisa melakukan yang manusia, kita bisa mengubahnya menjadi binatang. Sial, mengapa hal-hal seperti itu keluar dari mulut anak ini dengan begitu mudah? Dia benar-benar menyarankan Kasim mendapatkan transplantasi dari organ keledai atau anjing? Bukankah itu akan membuat Kasim menjadi manusia buas? Ini terlalu menjijikkan dan terlalu aneh. Banyak orang mengangkat topi mereka ke Suke untuk kreativitasnya. Namun, terlepas dari situasinya, pangeran kedua masih tersenyum. Dengan lambaian tangannya yang lembut, dia memberi isyarat kepada Kasim tua itu untuk tidak bertindak gegabah. Dia memandang Suke dan menggelengkan kepalanya. Yang kamu tahu hanyalah cara memanggang sayap ayam, namun kamu tetap begitu sombong tentang itu. Ini disebut kesombongan. Bukan hanya itu, tetapi kamu dengan sengaja menaikkan harga sangat tinggi untuk menciptakan sensasi. Pada gilirannya, rakyat jelata tidak dapat membeli mereka. Ini disebut ketidakadilan. Orang-orang sepertimu tidak boleh tinggal di kota kekaisaran. Wow, Anda menggunakan moral dan etika untuk berurusan dengan saya? Suke mencibir pangeran kedua yang agak gemuk dan berkata, "Bukankah ini hanya anggur asam? Bukankah kamu baru saja datang ke sini dengan senang hati untuk membeli sayap ayam? Sekarang kamu marah karena kamu tidak bisa memakannya, kan? Ayo, aku akan memberimu beberapa." Seperti yang dikatakan Suke, dia melemparkan tulang ayam yang dia pegang. Dia kemudian melemparkan tulang lain, berbicara dengan suara ceria. "Yang ini dagingnya lebih banyak dari yang lain. Apakah cukup, bajingan? Jika tidak, aku akan memberimu lebih banyak. Lihat dirimu, kamu punya adik laki-laki tapi kamu terlihat sedikit lebih mirip pria di sebelahnya. Kamu, ceka. Terkesiap. Kerumunan menghirup seteguk udara dingin. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa pangeran kedua adalah seekor anjing dan juga seorang Kasim. Terlalu berani. Selain itu, meskipun dia tidak menggunakan kata-kata kutukan dan hanya berbicara dengan nada kasar, itu membuat orang merasa ingin muntah darah sampai mereka mati. Meskipun pangeran kedua bukanlah seseorang yang mudah marah, dia tidak bisa menahan amarah kali ini. Api kemarahan di matanya menyala dengan liar. Namun demikian, dia tidak ingin menunjukkan kemarahannya di depan orang-orangnya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk mengendalikan amarahnya. Sambil mencibir, dia berkata, "Pangeran ini hanya ingin membantu ibu dan putranya, jadi ini bukan tentang sayap ayammu.
Makanan yang terbuat dari bahan mentah semacam ini tidak akan terasa enak. Koki kerajaan manapun dari istana akan bisa membuat hidangan lebih baik dari milikmu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Mendesah. Suke menghela nafas dan melihat ke atas dengan sudut 45 derajat ke langit malam. Ekspresi wajahnya adalah seorang master yang tak tertandingi yang terisolasi karena keahliannya. Dunia menertawakan kegilaanku, aku menertawakan mereka karena tidak tahu kenapa. Apakah aku benar-benar harus mengungkapkan identitas asliku? Ya, sebenarnya, aku adalah dewa memasak, dewa masakan. Kerumunan tiba-tiba membeku. Tapi mengapa mereka belum pernah mendengar judul ini sebelumnya? Pangeran kedua sedikit terkejut juga. Dia memandang Suke dengan penuh tanya sebelum sebuah ide muncul di benaknya. Dewa memasak, kan? Kata pangeran dengan senyum dingin. Kalau begitu pangeran ini ingin mengujimu. Jika kamu bisa memenuhi permintaanku, pangeran ini akan menjanjikan satu hal padamu. Jika kamu gagal, kamu akan berlutut dan bersujud kepada pangeran ini untuk meminta maaf. Kamu juga akan memanggang ayam sayap untuk rakyat jelata secara gratis selama 3 tahun ke depan, bagaimana? Oh, Anda akan berjanji satu hal? Apakah Anda yakin? Bibir Suke melengkung ke atas. Anda meminta masalah? Anda berani menguji saya? Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuat Raja Tangguh bertindak ini mundur. Apakah Anda tidak tahu bahwa saya memiliki sistem? Oh ya, Anda benar-benar tidak tahu. Oke, kalau begitu, Raja Tangguh bertindak ini akan bertindak tegas kali ini sehingga Anda akan tahu mengapa semuanya seperti itu. Seseorang harus cepat dalam bertindak tangguh dan posturnya harus ramah tamah. Jika kesempatan untuk berakting tangguh datang mengetuk, seseorang harus serius berakting tangguh dan memberikan tamparan ke wajah penantang. Jangan ragu, bertindak tegas dengan gagah berani, tidak perlu penjelasan. Kata-kata yang diucapkan oleh saya, pangeran, tidak dapat ditarik kembali. Semua orang di sini bisa menjadi saksi, tapi jangan senang dulu, ketika Anda benar-benar dapat menyelesaikan masalah, maka Anda akan bisa berbicara tentang kondisinya. Pangeran kedua tertawa menggoda, seolah-olah kemenangan ada dalam genggamannya. Baiklah, apa permintaanmu? Suke sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertindak keras. Di sisi lain, pangeran ketiga dan kelompoknya mengerutkan alis mereka dan tampak muram. Sepertinya pemuda ini akan kehilangan muka, seorang pangeran berbisik. Kakak kedua selalu licik dan licik. Karena dialah yang berani memasang taruhan ini, dia pasti sangat percaya diri. Pangeran lain menganggukkan kepalanya sedikit. Mereka mengenal saudara kedua mereka dengan sangat baik. Dia memiliki kebijaksanaan dan memiliki sarana yang agak menakutkan. Bocah ini sangat impulsif sehingga dia jatuh ke dalam jebakan kakak kedua, kata pangeran ketiga, menggelengkan kepalanya. Bahkan jika orang ini sangat kuat, dia tidak akan berguna. Hanya putri ketujuh yang tetap diam. Dia melirik Suke dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Di wajah Suke, dia melihat kepercayaan diri yang besar. Pada saat ini, pangeran kedua melangkah keluar. Wajahnya kembali tersenyum seperti biasanya. Dia memandang Suke seolah-olah dia benar-benar percaya diri dan berkata dengan nada bercanda, karena kamu memproklamirkan diri sebagai dewa memasak, kamu harus pandai memasak. Jadi pangeran ini akan menguji keterampilan kulinermu? Oh, lanjutkan, aku mendengarkan. Suke tenang dan santai. Uji keterampilan kuliner saya? Apakah ini lelucon? Act of King ini adalah siswa terbaik di New East Cuisine? Masakan macam apa yang belum terlihat di negara besar saya? Apakah kamu pikir aku takut padamu, anak kecil? Jika topiknya adalah makanan, apapun trik yang Anda mainkan, Anda tidak akan lepas dari cengkeraman Act of King. Haha, kalau begitu dengarkan baik-baik, kata pangeran kedua dengan keras. Pangeran ini akan memberimu batas waktu. Pada saat sebatang dupa terbakar, kamu harus membuat hidangan yang berbau busuk tapi enak. Bisakah kamu melakukannya? Ekspresi pangeran kedua menjadi lebih mengejek. Semua orang terkejut dengan itu. Bau busuk dan enak. Bagaimana mungkin? Bukankah itu kontradiksi yang lengkap? Bagaimana makanan yang bau bisa enak? Membuat dua rasa yang saling bertentangan menyatu menjadi sebuah hidangan. Bukankah ini hanya pangeran yang mencoba mempersulit pemuda itu? Ekspresi semua orang pahit dan simpatik terhadap Suke setelah mereka mendengar permintaan pangeran kedua. Adapun pangeran ketiga dan saudara-saudaranya, mereka tidak terkejut. Mereka sudah tahu bahwa permintaan pangeran kedua tidak diragukan lagi akan menjadi jebakan. Permintaannya sangat rumit,
mungkin tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Benar saja, bocah itu dikalahkan secara langsung. Permintaan saudara kedua benar-benar tidak dapat disangkal. Itu saudara kedua kita. Pangeran ketiga dan kelompoknya menggelengkan kepala, mendesah. Pangeran kedua selalu menjadi musuh tangguh mereka, dan dengan kejadian ini, mereka harus memusatkan lebih banyak energi dan perhatian padanya. Putri ketujuh sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Dia memiliki kepercayaan pada Suke. Tetapi ketika dia mendengar permintaan itu, dia kecewa karena dia merasa bahwa Suke tidak akan bisa menang. Ini karena tidak ada solusi untuk permintaan ini. Wanita di kios itu memiliki wajah penuh kecemasan. Dia melihat ke arah Suke dengan cemas. Buttface sangat senang dengan penderitaan Suke. Dia memegang perutnya dan tertawa keras. Hahaha, nak, kamu akan kehilangan muka kali ini. Kamu pantas mendapatkannya. Hahaha, mendera. Tutup mulut anjingmu. Suke memukul mulut Buttface dan menutup rahangnya, tidak membiarkannya berbicara sepatah kata pun. Segera, dia melirik ke arah pangeran kedua dan seringai terbentuk di wajahnya. Makanan yang berbau busuk dan enak? Heh, aku sangat mengagumi ikmu. Ayo, pelajaran Paman Pixie dimulai sekarang. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua apa yang bau dan enak. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil antarmuka sistem dan berteriak di kepalanya, keluar, tahu busukku.